Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Zikri dengan NIM 25240008. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai jenis-jenis atau klasifikasi komputer. Jenis-jenis atau klasifikasi komputer ini itu dapat dibagikan menjadi 5 pembagian. Yang pertama, jenis komputer berdasarkan data yang diolah, jenis komputer berdasarkan prosesornya, jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya, jenis komputer berdasarkan penggunaannya, dan jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada penjelasannya. Yang pertama yaitu jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Jenis komputer berdasarkan data yang diolah itu dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk komputer. Yang pertama yaitu komputer analog. Komputer analog ini adalah komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog, digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka, karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Biasanya digunakan untuk presentasikan keadaan. Contohnya, pengecekan suhu, penghitungan aliran BBM pada SPBU. Yang kedua yaitu komputer digital. Komputer digital ini adalah komputer yang seringkali kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari kita. CPU atau Central Processing Unit adalah inti dari elemen komputer digital ini. Bentuk chip kecil yang terdiri dari transistor yang begitu banyak. Contohnya, desktop, laptop, notebook, mini komputer, server, dan komputer tablet. Yang ketiga yaitu komputer hybrid. Komputer ini adalah komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Jadi dia ini memiliki kemampuan gabungan dari komputer analog dan komputer digital. Diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik, kuantitatif maupun kualitatif. Digunakan untuk aplikasi khusus yang berdasarkan atau biasanya dipakai pada robot-robot yang dipakai sebagai bekerja pada pabrik, serta digunakan oleh berbagai rumah sakit yang digunakan untuk meriksa keadaan tubuh pasien, yang pada akhirnya komputer ini mengeluarkan berbagai analisa yang disajikan dalam bentuk gambar, grafik, ataupun tulisan. Berikutnya, jenis komputer berdasarkan prosesornya. Yang pertamanya yaitu adalah mikrokomputer. Mikrokomputer adalah kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utamanya. Mikroprosesor adalah sebuah IC yang digunakan sebagai otak atau pengelola utama dalam sebuah sistem komputer. Dikenal sebagai prosesor komputer atau PC, home computer atau small business computer, contohnya desktop dan laptop. Yang kedua yaitu mini komputer. Mini komputer adalah kelas komputer multi-user. Yang keempat adalah superkomputer. Superkomputer ini adalah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan perhitungan. Superkomputer diperkenalkan pada tahun 1960-an, didesain oleh Seymour Cray di Control Data Corporation, memimpin di pasaran pada tahun 1970-an sampai Cray berhenti untuk membentuk perusahaan sendiri. Cray Research mengambil pasaran superkomputer dengan desainnya dalam keseluruhan menjadi pemimpin superkomputer selama 25 tahun. Contohnya IBM Roadrunner. Berikutnya adalah jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama yaitu komputer desktop. Ukurannya fisiknya lumayan kecil, biasanya cocok diletakkan di atas meja. Bahkan sekarang dikembangkan bentuk komputer desktop yang semakin kecil dan tipis yang dikenal dengan bentuk desktop slim.
Bentuk deskop ini biasanya dilengkapi dengan banyak ruang yang disebut expansion slot sebagai tempat untuk chart tambahan. Contohnya komputer desktop. Yang kedua yaitu komputer tower. Komputer tower ini ukuran fisiknya realita lebih besar dibandingkan komputer jenis desktop. Cocok untuk diletakkan di samping atau di atas meja, memiliki ruang expansion slot lebih banyak. Yang ketiga yaitu komputer laptop. Komputer dengan ukuran fisik yang dapat di bangku, ukurannya lebih kecil dari komputer portable, semua komponennya dibuat menyatu. Yang keempat yaitu komputer portable. Ukuran fisiknya sedikit lebih kecil dibanding dari komputer desktop, tower. Seluruh bagian-bagian dijadikan agar mudah dibawa kemana-mana. Jenis komputer ini diciptakan untuk orang-orang yang sering bekerja berpindah-pindah atau di lapangan secara bebas. Portable artinya mudah dibawa-bawa. Yang kelima yaitu komputer notebook. Sesuai dengan jenis ukuran fisiknya, komputer ini sebesar notebook. Bentuk dan ukurannya hampir sama dengan komputer laptop. Yang keenam yaitu komputer subnotebook. Ukurannya sebesar kertas kuarto, tebal kira-kira 5 cm, dan masih terus dikembangkan untuk mengecilkan ukurannya. Yang ketujuh, komputer Polnop. Komputer ini dibuat untuk bisa digenggam. Biasanya dibandingkan dengan ukuran kaset, kira-kira sebesar kaset video beta. Arus listriknya didapatkan lewat baterai. Berikutnya komputer berdasarkan penggunaannya. Komputer untuk tujuan pertama, komputer untuk tujuan umum atau general purpose komputer. Komputer untuk tujuan umum adalah komputer yang digunakan secara umum. Komputer yang biasanya kita temukan atau bisa kita gunakan sehari-hari, misalnya komputer yang digunakan untuk mengetik, mengelola data perhitungan, mengelola data grafis, mengelola database, dan lain sebagainya. Contohnya komputer ini adalah PC dan laptop. Dan yang kedua adalah komputer untuk tujuan khusus atau special purpose komputer. Komputer yang digunakan secara khusus dan mempunyai satu fungsi saja. Komputer tersebut tidak digunakan untuk pekerjaan yang biasa, contohnya komputer server, PC router, atau terminal DOM. Berikutnya adalah komputer berdasarkan skala kemampuannya. Yang pertama yaitu small scale computer. Komputer skala kecil merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer desktop atau komputer pribadi yang umumnya digunakan oleh satu orang pada suatu saat. Dan yang kedua adalah medium scale computer. Komputer untuk skala menengah. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mini yang biasanya melayani penggunaan pada DOM terminal. Yang ketiga adalah large scale computer. Komputer untuk skala besar. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Pada mesin tersebut dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan software yang lengkap. Penggunaannya pun adalah untuk mengelola perhitungan dengan kemampuan yang cukup rumit untuk diselesaikan oleh komputer medium dan small.